Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi teman-teman. Mohon maaf ini harus retake videonya lagi karena yang kemarin ternyata ibu salah pakai mic. Baik, kita akan membahas ayat jurnal penutup. Jadi kemarin-kemarin kita di kelas sudah mempelajari sampai ke laporan keuangan. Ternyata setelah laporan keuangan itu belum berakhir tugas seorang akuntan atau manajer ya, belum berakhir karena sampai laporan keuangan itu setelah itu wajib dibuat yang namanya ayat jurnal penutup. Apa sih itu ayat jurnal penutup dan kenapa harus dibuat? Oke, jadi gini. Jadi teman-teman di dalam akuntansi, di laporan keuangan khususnya, itu ada yang namanya akun permanen dan ada akun sementara atau akun temporer. Nah, akun permanen ini akan disertakan di setiap tahun laporan keuangan, saldonya. Sedangkan saldo-saldo di akun temporer atau akun sementara, ibu nyebutnya akun temporer ya, itu saldo-saldonya ya sesuai namanya sementara, hanya untuk tahun itu saja. Lalu apa saja Bu contohnya akun permanen? Akun permanen atau yang biasanya disebut akun real, real account, contohnya kayak kas, piutang usaha, peralatan, akumulasi penyusutan, utang usaha, dan ekuitas pemilik itu adalah akun permanen. Dan dia disertakan saldonya, misalnya masih ada sisa saldo nih per 31 Desember. Saldo piutang usaha 500.000. Maka nanti per 1 Januari juga piutang usahanya tetap ikut 500.000. Mengikuti terus gitu. Misalnya 31 Desember 2024 sisa saldo piutang usaha 500.000. Maka per 1 Januari 2025 saldo piutang usaha tetap 500.000. Tetap ikut gitu. Mengikuti saldo akhir di tahun sebelumnya. Begitu juga kas. Nah, kas di akhir di 31 Desember 2024 sisa 5 juta misalnya. Maka nanti per 1 Januari 2025 itu merupakan saldo awal, yaitu ya 5 juta itu diambil dari saldo akhir tahun sebelumnya. Jadi dia mengikuti terus. Logika akuntansinya gitu ya. Nah, secara gampangnya gini deh. Orang masih ngutang sama kita, masih punya utang ya, masih punya piutang. Kita masih punya piutang. Masa iya di tahun 2024 dia belum bayar terus kita lunasin gitu aja kan enggak ya. Makanya kita harus sertakan saldo nominalnya sisanya ke tahun depan. Terus nanti bertambah lagi gitu. Jadi itu termasuk contoh akun real yang saldonya terus mengikuti atau terus disertakan dari tahun ke tahun. Contoh lain lagi utang. Utang di 2024 kita masih ada utang di supplier 300.000. Mentang-mentang udah akhir tahun, masa utangnya dihapus kan nggak mungkin ya. Makanya saldo utang itu disertakan lagi ke tahun berikutnya kalau belum dilunasi di tahun sebelumnya. Gitu juga tanah misalnya. Kita kan punya tanah, punya bangunan di tahun 2024. Nah, selama tanah dan bangunan itu masih punya kita, nanti di tahun berikutnya itu masih akan muncul di laporan posisi keuangan. Akan ada tanah, bangunan gitu-gitu kan. Nah, itu masih dimunculin. Nggak mungkin kita hapus gitu. Nah, itu kalau akun permanen. Sedangkan ada yang namanya akun temporer, temporary account atau akun nominal sebutannya, nominal account. Jadi ini adalah saldo akun-akun yang dilaporkan di laporan laba rugi. Jadi tidak disertakan dari tahun ke tahun. Jadi ada akun pendapatan dan akun biaya kan di laporan laba rugi. Selain dua akun itu ada akun Prive pemilik yang dilaporkan dalam laporan ekuitas pemilik. Itu juga nggak disertakan saldonya dari tahun ke tahun. Kenapa Ibu? Gini.
Yang namanya pendapatan ya, pendapatan jasa misalnya. Pendapatan jasa di 2024 total ya namanya pendapatan kita lihat di laporan laba rugi, total pendapatan kita 200 juta di tahun 2024. Ya udah, berarti itu merupakan pendapatan di tahun 2024. 200 juta itu nggak perlu lagi kalian bawa-bawa ke 2025 karena itu untuk ngitung kita satu periode akuntansi yaitu per satu tahun 200 juta untuk 2024. Kemudian nanti ada biaya, biaya, biaya apa contohnya beban gaji, beban air, beban listrik dan sebagainya di 2024 katakanlah 100 juta. Ya udah itu berarti beban untuk di 2024. Tidak perlu lagi saldo itu dibawa ke 2025. Artinya apa? Pendapatan kita memang kita membukukan laba itu kita dapat 200 juta. Emang kita dapat 200 juta di 2024 gitu. Nah, caranya nanti saldo pendapatan, biaya, dan prive itu harus nol. Sehingga nanti di awal 1 Januari 2025 saldo mereka menjadi nol. Lalu kemana perginya Bu saldo mereka? Nah, ini yang akan kita bahas. Saldo mereka harus nol, yaitu pendapatan, beban, sama prive. Itu harus nol di akhir periode akuntansi. Biasanya di 31 Desember. Itu harus nol. Sehingga nanti di 1 Januari saldonya mulai dari nol ya Bang, seperti kakak-kakak SPB. Hmm, oke. Jadi seperti yang tadi Ibu bilang, pada awal periode tahun baru, anggaplah 1 Januari 2025, saldo akun temporer harus nol. Apa saja akun temporer itu? Contohnya seperti pendapatan, pendapatan ada pendapatan biaya, pendapatan biaya, pendapatan pendapatan jasa, pendapatan usaha gitu ya. Beban misalnya, beban-beban banyak ya beban kemarin. Itu beban-beban prive semuanya harus nol gitu. Jadi, saldo akun temporer tadi dipindahkan ke akun permanen pada akhir periode. Bukan main di nolin aja saldonya hilang, nggak boleh ya dalam akuntansi. Jadi dia saldonya harus tahu jelas kemana. Cara mengenolkannya berarti kita harus meletakkannya berlawanan dengan saldo normalnya. Nah, ini caranya adalah kita pindahkan ke akun permanen. Ayat jurnal yang memindahkan saldo akun-akun temporer disebut ayat jurnal penutup, closing entries. Proses pemindahan disebut proses penutupan, closing process, atau kadang disebut dengan tutup buku, closing the box. Jadi, teman-teman ada 4 proses penutupan. Ada 4 tahap. Yang pertama, saldo akun pendapatan dipindahkan ke akun ikhtisar laba rugi. Pendapatan ya. Pendapatan itu ada pendapatan jasa, pendapatan usaha, itu semuanya dipindahkan ke akun ikhtisar laba rugi. Loh Bu, apa itu akun ikhtisar laba rugi? Ikhtisar laba rugi adalah akun baru yang muncul ketika kalian membuat atau menyusun ayat jurnal penutup. Jadi dia juga merupakan akun temporer. Ikhtisar laba rugi ini Ikhtisar laba rugi ini juga merupakan akun temporer. Sebelumnya dia kan nol, nggak muncul ya. Nah, pada saat pemrosesan ayat jurnal penutup, dia ada saldonya. Tapi ketika eh, proses penutupan ini selesai, saldonya harus kembali nol lagi. Gitu. Jadi pendapatan ini eh saldo normalnya dikredit, ikhtisar laba rugi, saldo normalnya juga dikredit. Gitu. Saldo akun beban dipindahkan ke akun ikhtisar laba rugi. Saldo akun beban dipindahkan ke ikhtisar laba rugi. Jadi tadi apa yang perlu dihilangkan akun temporer? Pendapatan, beban, dan prive.
Gitu. Apakah semuanya dipindahkan ke ikhtisar laba rugi? Tidak. Yang dipindahkan ke ikhtisar laba rugi hanya pendapatan dan beban. Beban saldo normalnya di debit, dipindahkan ke akun ikhtisar laba rugi yang saldo normalnya di kredit. Nah, nanti saldo ikhtisar laba rugi semuanya harus dipindahkan ke akun modal. Gitu. Kenapa nggak langsung aja Bu ke modal? Nggak bisa gitu. Jadi gini logika akuntansinya. Ceritanya kita itu mau mindahin laba kita ke akun modal sebagai bentuk penambahan modal di laporan perubahan ekuitas. Tapi caranya kita kan mau tahu dulu. Kita mau ngitung dulu laba ya kan. Cara ngitung laba adalah pendapatan dikurang beban. Nah, dengan cara ini kita bisa menguranginya dengan cara pendapatan bertambah ke ikhtisar laba rugi di kredit, lalu nanti ikhtisar laba rugi akan dikurangkan di sebelah kredit. Ada bebannya gitu. Bingung Bu? Nah, nanti ya sama angka nanti insya Allah jadi paham ya. Sehingga nanti sisanya adalah saldo ikhtisar laba rugi adalah merupakan sebenarnya merupakan pendapatan dikurang beban. Yang mana nanti untuk mengnolkan, ingat ikhtisar laba rugi juga nanti akhirnya akan menjadi saldo yang nol, itu kita pindahkan ke akun modal gitu. Prive karena sifatnya mengurangi modal, maka Prive dipindahkan ke akun modal dengan cara mengurangi modal. Oke, kita langsung saja ke tampilan 5 ayat jurnal penutup untuk solusi net. Jadi teman-teman, ini adalah angka-angka atau akun yang kalian dapatkan dari dua laporan keuangan. Yang pertama laporan laba rugi. Di laporan laba rugi ada pendapatan dan beban. Kemudian ada prive dan modal. Ini dapatnya dari laporan perubahan ekuitas. Jadi ketika kalian membuat ayat jurnal penutup, itu kalian buka dua laporan keuangan itu. Yang pertama laba rugi dan laporan ekuitas, laporan perubahan ekuitas. Oke, kita bahas dulu yang pertama. Kita mau mengeliminasi atau mengclearing ya, clearing account, akun clearing, akun pembersihan. Kita mau membersihkan, kita mau mengenolkan saldo pendapatan pada solusi net. Jadi kalau silakan kalian buka sambil dibuka laporan keuangan laba rugi solusi net itu pendapatan jasanya adalah 16.800 sekian dan pendapatan sewanya 120 sekian. Pendapatan itu di akhir periode harus nol. Caranya adalah kita lihat dulu saldo normalnya. Saldo normal pendapatan adalah di kredit. Sehingga kalau kita mau menolkannya, kita harus mendebitkannya. Gitu. Di lawannya ya, berlawanan. Sehingga kita mendebitkan dia nih, pendapatan jasa di debit, pendapatan sewa di debit, yang dikredit apa? Ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi memang saldo normalnya di kredit, seperti yang tadi Ibu sampaikan. Sehingga jika ditambahkan 16.800 sekian ditambah 120, dapatlah dia 16.960 balance antara debit sama kredit balance. Itu mengikuti jurnal umum ya. Dia harus balance. Berikutnya, kita akan mengenolkan, mengclearing akun beban. Beban-beban kehidupan ini harus kita nolkan di akhir tahun agar kita menyambut awal tahun dengan beban yang baru. Oh enggak, dengan semangat yang baru ya. Jadi beban-beban ini semuanya harus nol. Nah, beban saldo normalnya itu di debit. Kalau kita mau mengenolkannya, mau memindahkannya, berarti kita mengkreditkannya. Nah, ikhtisar laba rugi tadi saldo normalnya adalah di kredit. Karena kita mau mengenolkan beban, maka dia terletak di debit. Paham nggak ya? Kenapa dia di debit? Ikhtisar laba ruginya karena dia berkurang 9.800 sekian. Karena kita mau mengenolkan beban gitu. Kalau misalnya kalian bingung, beban ini kan saldo normalnya di debit. Kita mau mengenolkan beban-beban ini, maka kita harus mengkredit.
lawannya ya. Kalau dia saldo normalnya di debit, maka dia harus dienolkan di sebelah kredit atau dia berkurang di sebelah kredit. Maka ikhtisar laba ruginya otomatis di sebelah debit. Begitu. Sebenarnya nggak otomatis sih. Ini sebenarnya ikhtisar laba ruginya memang terletak di debit kalau dia berkurang. Begitu. Ibu harap kalian paham. Kalau nggak paham, tanya dulu sama temennya yang paham. Kalau misalnya nggak paham juga, jangan ragu untuk menghubungi ibu di grup ya. Oke, berikutnya. Ikhtisar laba ruginya sisa 7.105. Dapat dari mana? Dapat dari sini guys. Ikhtisar laba rugi 16.900 sekian dikurangi ikhtisar laba rugi dari beban. Ibu ulangi, ikhtisar laba rugi bertambah di sebelah kredit 16.900 sekian akibat dari penambahan pendapatan, akibat dari transfer dana, transfer dari saldo akun pendapatan. Kemudian ini harus dikurangi karena letaknya di debit. Ini bertambah di kredit, berkurang di kredit. Sehingga sisanya tinggal 7.105. 7.105 ini adalah laba di tahun tersebut. Anggaplah ini di tahun berapa sih solusinya ya? Anggaplah 2004 2024 ya. Maka ini adalah laba solusi net di 2024 7.105. Dia ikhtisar laba rugi ini harus dinolkan juga, guys. Nah, dia adalah merupakan akun clearing juga, akun temporer temporer juga, akun sementara juga. Makanya dia fungsinya hanya untuk mengclearing aja, membersihkan akun pendapatan dan beban. Setelah tugasnya selesai membersihkan, udah dapat hasilnya, ditambah dan dikurang, dia harus dinolkan juga dengan cara dipindahkan ke modal. Menambah atau mengurang. Karena dia laba, maka dia menambah modal. Modalnya bertambah di kredit. Dan dia ini untuk mengenolkannya dia harus didebitkan. Karena saldo normal ikhtisar laba rugi adalah di kredit. Begitu. Apakah sudah selesai? Tinggal prive. Prive sifatnya adalah mengurangi modal. Oh ya, bentar. Ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba atau rugi ini ya sebenarnya karena ini laba maka dia menambah modal gitu. Tapi kalau dia rugi maka dia mengurangi modal. Kemudian prive sifatnya itu mengurangi modal. Maka prive modal berkurang di sebelah debit. Price berkurang, dia harus nol di sebelah kredit. Begitu. Nah, dari ayat jurnal penutup untuk solusi net ini, setelah kalian membuat ayat jurnal penutup, itu belum selesai ya teman-teman. Kalian harus mengupdate-nya lagi ke buku besar. Wow, 3 kali kalian membuat buku besar. Memang begitu. Kita pelajari dulu di akun modal. Jadi ini adalah akun-akun yang berdampak atas jurnal penutup tadi. Jadi ini juga merupakan tugas kalian ya. Selain kalian meresum dari awal yang penting-penting, kalian wajib juga memfoto eh, buku besar kalian yang sudah diupdate, kemudian dijadikan satu file dengan tugas kalian nanti di akhir. Ditulis tangan di buku kalian, nggak usah disobek, di-scan, dikumpulin di e-learning, udah selesai. Yang tugasnya lengkap baru ibu hitung absen ya. Oke, akun modal Christina di 1 November 2015, Christina itu menyetorkan modal 25 juta. Akibat dari jurnal penutupan tadi, dia ketambahan laba, ya kan, sebesar 7.105. Jadilah saldonya 32 juta. Tapi ternyata dia harus menutup akun Prive. Berarti dia mengurangi modal. Berarti 32 dikurangi 4, sisalah 28 juta. Ini berarti saldo akhir modal Christina per 31 Desember 2015 yang nanti per 1 Januari 2016 28 juta sekian inilah yang dipakai untuk modal awal di tahun berikutnya. Akun Prive karena dia sifatnya sementara, maka dia saldonya harus nol, berdampak dari penutupan tadi, ya kan?
November 30 dia make uang Prive-nya 2 juta. 31 Desember make lagi 2 juta sehingga total dia make 4 juta. Tapi karena dia akun temporer, dia harus dihapus. Kenapa dia akun temporer, Bu? Logikanya begini. Per tahun ya, dia make uang per tahun 4 juta. Ya udah untuk tahun itu aja. Nanti tahun berikutnya dicatat lagi yang baru dia makainya berapa sehingga enak ke record per tahun dia makainya berapa per tahun berapa jadi nggak bertahun-tahun itu terus dipakai nggak gitu ya karena kita ngitungnya per periode akuntansi karena dia mengurangi modal. Nah, setelah terjadi ayat jurnal penutupan dibuat ayat jurnal penutupan saldonya harus menjadi nol. Nah, ini yang seru nih, ikhtisar laba rugi. Akun yang tiba-tiba muncul ketika kalian menyusun ayat jurnal penutup. Awalnya dia saldonya nol. Nih, 31 Desember, penutupan dia bertambah 16 juta karena dia mengclearing akun pendapatan. Dia mengclearing juga akun beban 9 juta sekian, ya kan? Jadi dia berkurang 16 dikurang 9. Kemudian sisanya 7. 7 juta. 7 juta ini harus dinolkan juga. Maka dia harus dipindahkan ke akun modal. Jadinya nol. Begitu juga akun-akun beban-beban. Semuanya harus menjadi nol. Pendapatan juga nih. Setelah penyesuaian 31 Desember, pendapatannya sisa 16.800 sekian. Dia harus ditutup harus didebitkan sehingga akunnya menjadi nol. Jadi pendapatan, beban, prive itu hanya berlaku di tahun itu saja. Tahun baru, pendapatan baru, beban baru, prive baru gitu. Udah deh. Setelah itu kalian membuat neraca saldo setelah penutupan. Nih udah selesai habis ini. Ini neraca saldo setelah penutupan ini adalah angka-angka yang dibawa untuk menyusun atau memulai lembaran baru di per 1 Januari dari angka-angka ini. Kasnya 2 juta. Oh, berarti saldo awal kas per 1 Januari adalah 2 juta. Piutang usaha per 1 Januari 2.700.000 sekian dan selebihnya. Perlengkapan, oh masih ada sisa perlengkapan 760 kan nggak mungkin dibuang ya per 31 Desember kan masih ada sisa perlengkapan, ah buang aja lah ganti tahun baru nggak gitu, rugi bro. Nah, maka masih dipakai tahun depannya, sisanya 760 gitu. Asuransi juga masih ada. Tanah kan nggak mungkin dimusnahin gitu aja selama masih miliknya ya, maka dia ngikut terus di tahun berikutnya. Peralatan kantor masih sisa 1.800.000. Akumulasi dia juga mengikuti penyusutan peralatannya. Utang usaha, utang gaji yang masih harus dibayar, tuh kelihatan kewajibannya. Modalnya jadi 28.105. Ingat, dia harus balance. Udah deh selesai. Jadi siklus akuntansinya, satu siklus akuntansi sudah kita selesaikan hingga neraca saldo setelah penutupan. Ini Ibu mau bahas dulu mengenai siklus akuntansi yang sudah kita bahas hampir 1 semester ini ya. Yang pertama adalah kalian sudah Ibu ajarkan membuat jurnal umum, jurnal transaksi, ya kan, berdasarkan transaksi-transaksi harian. Gina membeli pen, misalnya dibuatlah jurnal umumnya. Setelah itu membuat jurnal umum semuanya memindahkan transaksi ke buku besar. Habis itu menyiapkan neraca saldo yang belum disesuaikan. Setelah itu yang nomor 4 adalah menyiapkan data penyesuaian, ayat jurnal penyesuaian. Setelah itu membuat mana nomor 5 nih? Nomor 5 mana nih? Oh ini menyiapkan kertas kerja opsional. Ini nggak kita bahas, nggak sempat kemarin. Yang keenam adalah memindahkan ayat jurnal penyesuaian ke buku besar. Nah, setelah itu nomor 7, menyiapkan neraca saldo yang udah disesuaikan. Nomor 8, menyiapkan laporan keuangan. Kirain udah Bu, laporan keuangan aja. Ya enggak dong, ada yang harus dimusnahkan dari muka bumi ini ya. Setelah itu nomor 9, memindahkan ayat jurnal penutup ke buku besar yang tadi kita bahas. Nah, yang terakhir adalah menyiapkan neraca saldo penutupan. Alhamdulillah, selesai satu siklus akuntansi.
Loh, N-nya kok bisa ke bawah ini? Akun-akun disesuaikan pada akhir tahun fiskal, tahun 31 Juli. Oke, jadi nggak mengganggu tulisan ya. Jadi ini adalah soal yang harus kalian kerjakan bersama dengan resume, update buku besar, membuat neraca saldo setelah ayat jurnal penutupan. Ya, jadikan satu file, scan, kirim ke e-learning. Udah deh selesai. Kalau ada yang mau ditanyakan, jangan ragu untuk nanya di grup ya. Terima kasih. Yang tidak mengumpulkan, tidak ada alasan telat dengan alasan apapun, nggak ngumpulin berarti dianggap tidak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.